Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahmani 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, mari introspeksi diri. Apakah satu minggu ini perjalanan hidup kita bertambah ketakwaannya atau jangan-jangan menurun ketakwaannya? Apapun yang terjadi, bertambahkah atau menurun, jadikan pertemuan sholat Jumat pada hari ini, ibadah sholat Jumat pada hari ini, momentum meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa yang diharapkan bukanlah yang sambil lalu, tapi takwa yang sungguh-sungguh. Karena beragama itu harus fundamental. Yang tidak fundamental bertakwanya, berarti dia munafik itu. Dia berada di tepian jurang yang gampang jatuh kepada kemaksiatan. Tema khutbah kita pada hari ini untuk melindungi diri kita dari berbagai macam kejahatan. Sengaja kami memilih tema mentadaburi surah Al-Falaq dan An-Nas yang biasa disebut dengan Al-Mu'awwidhataini, dua surat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biasa dibaca secara sunnah itu pada zikir pagi dan zikir sore, dan ini juga dibaca sebelum tidur. Bahkan dalam situasi terancam seharusnya kita juga membaca dua surat ini. Bahkan dalam riwayat lain ditambah menjadi Al-Mu'awwidzat As-Salasah, kalau ditambah surah Al-Ikhlas menjadi 3 surat pelindung. Mungkin tekanannya dalam khutbah yang singkat ini lebih kepada dimensi tauhid dari surah Al-Falaq dan An-Nas ini. Walaupun mungkin saya juga akan sedikit menyinggung perkara mistis di balik adanya perintah membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini. Adalah surah ke-113 Al-Falaq dan surah ke-114 An-Nas berdasarkan urutan mushaf. Menurut pendapat yang ditarjih oleh Al-Alusi, bahwa katanya surat pendek yang dua ini diturunkan di Madinah, sementara ada riwayat lain mengatakan ini diturunkan di Mekah. Tetapi Al-Alusi, sahib tafsir Ruhul Ma'ani, mengatakan yang kuat adalah pendapat Qatadah yang mengatakan ini diturunkan di Madinah, jadi surah Madaniyah. Kenapa? Karena ayat ini terkait dengan masalah Rasulullah SAW yang disihir oleh Yahudi yang berada di Madinah. Dan surat ini diturunkan memang berkaitan untuk melindungi Rasulullah SAW atas tentu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau yang kita tahu selama ini surah-surah pendek di dalam Al-Quran biasanya identik dengan surah Makkiyah, dan surah Makkiyah itu identik dengan masalah-masalah tauhid. Tetapi ini tidak mengurangi dimensi kemakkiyahan daripada surat ini ketika saya nanti tekankan pada sisi tauhid dari balik surah ini. Sihir itu ada atau tidak? Ada. Nyata atau fiksi? Nyata. Ada. Ada keluhan seorang suami, istrinya tiba-tiba kaget, padahal suami belum mandi pagi-pagi tapi sudah pakai baju kaos putih dan celana putih, padahal perasaan semalam tidur di samping istrinya itu, istrinya melihat pakai baju hitam. Ketika ditanya, "Mas sudah mandi?" "Belum." "Loh, kok pakai baju putih, udah ganti baju?" "Loh, memang dari semalam saya tidur pakai baju putih." "Enggak, saya pegang tangan Mas semalam dingin, kaki Mas juga dingin. Lalu ya saya tutupi pakai selimut, Mas pakai celana hitam dan baju hitam." Rupanya bukan cuma di tempat tidur istri diganggu oleh jin yang bernama Ghailan, tetapi ternyata ketika istri sedang mandi, sosok yang menyerupai suaminya tuh ada juga di samping istrinya yang sedang mandi. Ini biasanya kalau suami menyimpan benda-benda yang terkait dengan kemusyrikan di rumah. Ini biasanya. Ya mungkin karena karir, karena bisnis, lalu menyimpan benda-benda
musyrik yang diyakininya atau separuh diyakininya, ini bisa terjadi. Ditanyalah oleh orang yang ahli, sudah diruqyah rumahnya, sudah dibacakan surat pelindung, sudah berulang-ulang. Tetapi ya kadang datang lagi. Memang kalau masih ada benda, terutama pakaian dalam suami dan alas kaki suami yang mirip dengan bendanya si ghailan, atau si ghailan ini menaruh benda di dalam rumah kita, konon menurut para pakar di bidang itu agak mirip, itu kadang dia bisa datang lagi. Zaman sekarang yang dibilang modern, rupanya perkara-perkara mistis ini juga terus berkembang, dan kemusyrikan dalam bentuknya yang bermetamorfosa sesuai dengan zamannya juga terus berkembang. Kalau zaman dulu orang itu kasih sesajen itu kan ke batu, ke sumur tua, ke pohon tua gitu. Kalau sekarang sudah dalam bentuk parcel, sudah. Jadi parcel ini sudah identik juga dengan sesajen. Karena orang kasih sesajen biasanya untuk dua hal. Sama dengan orang kasih parcel untuk dua hal. Ini parcel yang bukan hadiah. Orang biasanya kasih sesajen satu karena selamatan atau karena syukuran, memohon keselamatan dari perkara gaib yang dia sendiri tidak paham, dan yang kedua karena bersyukur, barangkali entah dari mana bersyukurnya, sama kayak budaya baru di Indonesia, budaya terima kasih kepada laut gitu, dengan mengarungkan kepala kerbau misalnya ke laut, dan sudah dijaga kembali, dilestarikan kembali budaya ini. Parcel juga kadang-kadang begitu pada pejabat-pejabat tertentu. Nah, apalagi bea cukai ini strategis sekali. Ketika itu sudah mengandung keselamatan atau syukuran yang bukan tempatnya untuk hadiah. Kalau hadiah itu sunnah, tahadu, tahabu, saling menghadiahkanlah kamu, maka kamu akan saling mencintai. Tapi kalau sudah berbentuk sogokan, ya dianggap Anda yang akan menghambat rezeki seseorang, atau Anda yang dianggap bisa meluluskan rezeki seseorang, lalu Anda disogok dalam berbagai macam bentuk, hati-hati. Biasanya orang yang suka makan sogokan itu banyak masalahnya. Dalam hadis Nabi SAW, istrinya bermasalah biasanya. Istrinya suka sama laki orang lain. Anaknya juga bermasalah biasanya. Bahkan konon digambarkan kendaraannya pun bermasalah. Orang yang suka bawa uang haram, uang sogokan ke rumah itu, biasanya banyak masalah. Dan biasanya orang seperti itu rentan untuk diganggu oleh makhluk-makhluk yang jahat. Untuk itulah di sini sedikit saya ingin berikan bagaimana memohon perlindungan kepada Allah lewat tauhid dulu, baru lewat khasiat daripada kedua surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, just statement. Buat statement. Katakan. Hanya berkata apa? A'udzu birabbil falaq. Ya Allah, aku lemah, aku tak berdaya, aku berlindung kepadamu dengan sifatmu yang menguasai falak, subuh. Karena kekuatan cahaya saat itu membelah kekuatan gelap malam. Kekuatan cahaya membelah kekuatan gelap malam. Perkataan ini bukan perkataan biasa. Ini lebih dari sekedar mantra yang dibaca. Orang yang berlindung kepada Allah dengan sifatnya Rabbil Falaq, maka dia akan diberikan kemampuan untuk merobek kekuatan gelap. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada yang menarik di surah Al-Falaq ini. Kita diminta berlindung hanya dengan satu sifat untuk 4 kejahatan. Satu sifat Allah sebagai Rabbul Falaq yang memecah kegelapan dengan cahaya, agar kita selamat dari 4 kejahatan. Kejahatan apa? Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. 4 kekuatan berbahaya, kekuatan gelap yang berbahaya itu adalah kejahatan yang diciptakan. Berarti Tuhan pencipta kejahatan. Ini salah. Secara tauhid, Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Persepsi manusialah, perilaku manusialah yang menyebabkan sesuatu menjadi jahat bagi dirinya. Misalnya ikan piranha, dia bukan hewan buas, jenis ikan pemakan daging. Ketika kaki Anda ada di situ, dia bukanlah pemakan manusia, dia pemakan
daging. Cuma persepsi kita mengatakan hewan ini buas. Kalau Pemda DKI saya pernah dengar banyak pohon-pohon di Jakarta yang sudah mengancam keselamatan manusia. Sejak kapan pohon-pohon mengancam keselamatan manusia? Manusianya yang salah menilai pohon. Musim hujan, musim banjir. Banjir ini akibat persepsi manusia yang keliru, bukan air yang jahat. Coba lihat, orang Indonesia itu terbiasa bikin rumah di kali, belakangnya itu ke kali, pintu depannya ke jalan raya. Beda dengan orang-orang yang di dunia maju, justru pintunya ke arah kali, bagian belakangnya ke arah jalan. Persepsi ini menimbulkan perilaku yang berbeda. Orang-orang yang menghadapkan pintu rumahnya ke arah kali karena mereka melihat air adalah sumber kehidupan. Kali adalah sarana kehidupan. Dan ini harus dibersihkan air kali ini. Persepsi ini menimbulkan lingkungan hidup yang juga bersih. Tapi kalau sudah bikin rumah, belakangnya menghadap ke kali, semua akan dibuang ke kali. Jadi persepsi yang salah tentang kali menyebabkan kali seakan-akan tempat pembuangan semua jenis limbah. Akhirnya terjadilah banjir. Dulu ada rawa buaya, ada rawa bebek, ada rawa apalah namanya. Karena orang Jakarta nggak sedia hidup bersama dengan air, semua kemudian ditutup, jadi tinggal namanya doang. Ada Rawasari. Padahal rawa ini tempatnya air, karena orang Jakarta tidak senang hidup bersandingan dengan air. Kalau orang Singapura kan dia buat waterfront misalnya gitu. Karena mereka senang bersama air, jadi nggak kebanjiran. Nah kalau tempatnya air, kampungnya si air sudah dijadikan bangunan, airnya pulang kampung disebut banjir. Persepsi. Bukan Allah yang menciptakan kejahatan, tetapi persepsi manusia sendiri yang keliru dan perilakunya yang keliru. Dan biasanya memang salah mengenal Allah dan salah mempersepsikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kegelapan malam jika sudah sangat gelap, sudah gulita. Ya biasanya memang kekuatan gelap itu muncul di waktu gelap. Pulang kantor yang mestinya pulang, kembali bermain dengan anak, apalagi sekarang musim ujian, anaknya mestinya dibantu buatkan PR, entah kemana pekerjaan para suami ini. Sehingga banyak orang tua kalau ditanya sama temannya, bapak lo mana? Gelap. Kenapa? Perginya gelap, pulangnya gelap. Pergi anak masih tidur, pulang anak sudah tidur, pulang pun tinggal capeknya saja. Sehingga anak cuma kebagian waktu sisa. Jangan salahkan kalau anaknya nanti menjadi anak yang nakal, pelaku geng motor, SMP sudah merokok, kemudian narkoba, kemudian free sex, hamil di luar nikah, naudzubillah min dzalik. Akibat ayahnya autis, urusannya bekerja terus, jarang mendoakan anaknya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kekuatan kegelapan ini luar biasa, khususnya kalau sudah menjelang waktu gelap. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan tukang sihir yang meniup di simpul-simpul yang dia ikat, macam-macam. Tergantung jenis santet yang dia inginkan, macam-macam. Ada bambu dipatah-patahin, kemudian diikat, itu biasanya pengantin baru nggak bisa ngapa-ngapain itu. Ada kain wol yang kemudian diikat, macam-macam. Ada kemudian serat-serat bambu yang tajam yang kemudian diikat. Orang yang kena santetnya ini akan kesakitan dan secara medis tidak bisa terdeteksi. Wa min syarrin naffatsat, biasanya mereka bekerja meniup simpul-simpul buhul itu, dan pelakunya kebanyakan memang perempuan. An-naffatsat atau kata-kata an-naffatsat bisa berarti memang at-taktsir fin naffatsah. Jadi kecenderungan manusia memang suka menghembus-hembuskan sikap negatif, khususnya di tengah malam itu. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan tukang sihir yang biasa meniup di simpul-simpul ikatan itu. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki jika sudah mulai muncul dengkinya. Digambarkan oleh para ulama, dengki ini seperti bisa hewan buas, racun hewan buas. Jadi kadar racun pada hewan buas itu sangat dipengaruhi oleh tingkat emosional si hewan itu.
Semakin tinggi emosinya, biasanya semakin tinggi volume racunnya. Nah manusia, ini hati-hati, ada namanya al-ain. Ada penyakit dengki yang dilancarkan lewat mata. Biasa digunakan oleh mereka untuk memuji Anda, padahal untuk menjatuhkan karir Anda. Atau tiba-tiba Anda lupa kepada istri. Atau tiba-tiba tertarik kepada seseorang. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan kedengkian orang dengki jika sudah mulai mendengki. Sedang jemaah rahimakumullah. Ternyata cukup satu sifat Rabbul Falaq kalau kita memahami Allah yang maha membolak-balikan benih di dalam tanah, Allah yang maha merobek kekuatan kegelapan dengan cahaya. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Jika kita sudah kenal siapa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Falaq sifatnya, maka insya Allah 4 kekuatan itu akan mudah kita lawan. Ya, karena kemusyrikan itu lemah. Kemusyrikan itu lemah. Kenapa kemusyrikan itu lemah? Ma laisa laka bihi ilmun. Karena biasanya kemusyrikan itu nggak pakai dasar ilmu, dasarnya asumsi. Ketika dilawan dengan sedikit ilmu saja, ilmu tentang tauhid, langsung robek itu kekuatan itu. Maka belajar ilmu Al-Quran, belajar ilmu agama, ilmu as-sunnah, ini penting sekali. Tapi sayang, ini sebetulnya potensi besar yang orang lupa. Apalagi zaman sekarang, media di dunia ini penuh dengan hasud, penuh dengan kekuatan kegelapan. Susah cari media yang namanya both side cover itu. Makanya kalau saya berprinsip mending dapat informasi dari orang beriman langsung lah, nggak mau terima informasi dari orang fasik walaupun medianya media mainstream, walaupun kelihatannya keren, kelihatannya database-nya bagus, kagak deh. Mau Kompas kayak, mau CNN kayak, mau apa kayak gitu. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun, hati-hati, karena informasi yang dibawa oleh orang beriman jauh lebih selamat ketimbang informasi yang dibawa oleh orang fasik. Dan dengki di situ masuk, apalagi musim pilkada seperti ini. Waduh, kasihan orang Islam. Dia cuma digaji paling 1,5 juta, udah pakai jilbab, topinya Sinterklas pula. Kasihan saya melihatnya. Saya tanya, kenapa Anda pakai topi Sinterklas? Ini kan cuma topi doang, Ustaz. Dia tidak mengerti kalau itu sudah merupakan simbol-simbol agama. Ini kalau kita nggak ngerti ilmu-ilmu tentang agama ini, jangankan urusan mistik, urusan-urusan yang sebetulnya sederhana sekali, kita bisa rusak kita punya akidah. Untuk itu berlindunglah juga dengan kekuatan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Bedanya apa dengan surah Al-Falaq, Ustaz? Di surah An-Nas ini kita disuruh berlindung dengan 3 sifat Allah untuk menghadapi 1 kejahatan. Kalau surah Al-Falaq cukup 1 sifat Allah menghadapi 4 kejahatan. Tapi di surah An-Nas kita disuruh berlindung dengan 3 sifat Allah menghadapi 1 kejahatan. Karena kejahatan yang satu ini berbahaya. Dan kamu tidak akan pernah bisa lolos darinya kecuali Allah yang melindungi kamu. Berlindung dengan 3 sifat Allah. Apa saja? Qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, malikin nas. Yang ketiga, ilahin nas. Berlindung kepada Allah pencipta manusia, raja manusia, dan sesembahan manusia. Pencipta manusia, Rabbun nas, Tuhan manusia, ya. Yang kedua, raja manusia. Yang ketiga, sesembahan manusia. Urutan hierarkisnya ini Allah yang susun. Karena biasanya manusia mengenal Allah yang paling gampang itu sebagai Rabbun. Nikmat yang pertama kali dirasakan oleh manusia dari Tuhannya adalah dia sebagai pencipta manusia, pendidik manusia, pelindung manusia, pemberi rezeki bagi manusia, pengatur manusia. Ini yang pertama, yang paling dirasakan oleh manusia. Nanti setelah akalnya berkembang, baru manusia mengerti malikin nas. Dia akan menyadari bahwa raja, diraja, penguasa, semua penguasa, pemilik, semua pemilik, berikut semua yang dirajainya, yang dikuasainya, yang dimilikinya adalah milik Allah semata-mata.
Kalau orang sudah mulai berakal, baru bisa berlindung kepada Allah sebagai Al-Malik. Tapi yang paling tinggi, kalau manusia sudah mengenal Allah sebagai ilah, akhirnya sadar bahwa satu-satunya yang berhak untuk disembah hanyalah Allah saja. Hanyalah Allah saja, untuk dicinta, untuk ditakutkan, untuk diharapkan, untuk dipasrahkan, hanya Allah saja. Ini puncak pengetahuannya. Kalau sudah berlindung dengan Allah dengan 3 sifatnya, insya Allah baru bisa menghadapi satu kekuatan yang berbahaya. Apa itu? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduril nas minal jinnati wan nas. Kejahatan yang kamu gak bisa lolos adalah kejahatan dari si setan yang terbiasa bersembunyi. Ya, provokator di balik semua, aktor intelektual di balik semua kejahatan. Khannas. Dan yang dia serang adalah sistem yang paling inti dalam tubuh manusia yang ada di dalam kolbunya itu. Itu yang dihajarnya di situ. Sistemnya yang dirusak. Pelakunya siapa? Bisa setan al-waswas dari kalangan jin, dan bisa setan dari kalangan manusia. Ustaz, di sini kan pelakunya jin dan manusia. Kenapa kok disebutnya surah An-Nas? Harusnya kan surah Al-Jinnah wan Nas. Iya, hanya disebutkan An-Nas karena kejahatan yang ditimbulkan oleh setan manusia jauh lebih fatal akibatnya daripada setan yang dikerjakan oleh kalangan jin. Sebab ada banyak yang tidak bisa dikerjakan oleh setan dari kalangan jin tanpa bantuan dari setan dari kalangan manusia. Sampai di sini saya ingin simpulkan khutbah Jumat kita pada hari ini dari surah Al-Falaq sampai surah An-Nas 1. Bersyukurlah kalau sudah bisa mengenal Allah, ma'rifatullah, terutama mengenal sifat Allah di surah Al-Falaq, An-Nas. Pelajari itu. Anda akan menjadi orang kuat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Rabbul Falaq, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Ini ilmu penting. Enggak usah pusing-pusing menghadapi kekuatan sihir, kekuatan dukun. Kita enggak akan kalah sama mereka kalau kita diberikan kekuatan ilmu oleh Allah memahami 4 sifatnya. Yang kedua, kalau sudah memahami sifat itu tidak boleh sombong. Yang namanya manusia lemah tanpa pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, sering-seringlah memohon perlindungan kepada Allah. Sering-sering. Orang nekat keluar dari rumah tidak bermohon kepada Allah. Nih, orang tua sebelum tinggalkan rumah, suami yang benar, astaudiullah ahli wa baiti wa abnai. Kalau anak mau pergi sekolah, ya mbok bilang, nak, kutitipkan kamu kepada Allah. Mudah-mudahan otak kamu gak dirusak di luar sehingga kamu jadi sekuler dan liberal. Mau berangkat tinggalkan rumah, berdoa di mobil, ya Allah, aku titipkan rumahku, istriku, cucuku, bahkan mobilku ini kepadamu ya Allah. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di perjalanan, heran saya, pergi buka handphone, pulang buka handphone lagi di mobil. Padahal pergi ini sangat-sangat tepat sekali mengisi energi diri. Berangkat dari rumah ke kantor itu zikir pagi, mohon perlindungan kepada Allah. Dahsyat sekali itu. Isi doa yang ada dalam zikir pagi itu enggak kayak doktrin di pelatihan. Di pelatihan itu otak kita dirusak kadang-kadang. Udah jelas-jelas siang dibilang pagi, udah jelas-jelas sore dia bilang pagi, supaya semangat. Ini gara-gara enggak baca zikir pagi, jadi otaknya rusak. Hanya ingin menimbulkan semangat pagi, dia bohongi dirinya sendiri. Padahal kalau kita baca zikir pagi, Allahumma inni asbahtu ushhiduk wa ushhidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik bi annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Wah, full jiwa ini dengan motivasi. Ya Allah, di pagi yang cerah dan indah ini, aku bersaksi padamu dan aku bersaksi terhadap semua malaikatmu, dan aku bersaksi bahwa kepada semua makhluk ciptaanmu, engkaulah satu-satunya Tuhan, sesembahanku yang tidak ada sekutu bagimu, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambamu dan utusanmu. Itu
komitmen pagi akan membuat kita memiliki energi yang luar biasa. Pulang kantor, ya mbok zikir sore, apalagi macet. Itu tempat paling nikmat untuk berzikir. Udah kalau perlu matiin tuh handphone, tutup. Nikmati macet dengan berzikir sore, dengan membaca surat-surat pelindung dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tentram, keluarga kita terlindungi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pekerjaan kita, apalagi pada posisi-posisi strategis, apalagi posisi-posisi bahasa, setannya besar-besar, jarang yang selamat. Belajar agamanya cuma umur 10 tahun atau paling lama 10 tahun. Setelah itu karir dunia terus yang difikirkan, bagaikan membangun bangunan tinggi tapi pondasinya pondasi yang rapuh. Kenapa orang Indonesia gampang korupsi, gampang khianat, ya, gampang sekali ditumbangkan? Itu karena mungkin pondasi kita belum kuat secara tauhid dan jarang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nih, masuk kantor, ruangan kita nggak usah takut disadap, nggak usah takut diapa-apakan oleh orang lain. Pokoknya masuk baca assalamualaikum. Atau kalau perlu tambah masya Allahu la quwata illa billah. Semua kekuatan gaib, semua kekuatan jahat yang ada yang akan mengintai kita, dengan izin Allah kita akan dijauhkan asal kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa 'ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdzul man khadzalal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.